Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya, Bung Ropan. Apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik. Salam buat keluarga teman-teman, dimanapun teman-teman berada, tetap semangat. Dan kita akan membahas, ini seru. Hari ini, itu 21.30 waktu Indonesia bagian Barat, kalau nggak salah, ini pertarungan di Eredivisie mempertemukan antara dua teman akrab yang dua-duanya segera kita naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Mes Hilgers dan Eliano Reinders. Mereka akan bertempur di Eredivisie, memperkuat klub masing-masing. Mes Hilgers kita tahu bersama dengan FC20 yang sementara ini berada di peringkat ke-11, dan Eliano Reinders bersama dengan klubnya PEC Zwolle berada di peringkat ke-13. Mes Hilgers dan kawan-kawan itu memiliki nilai 4 karena dari 3 pertandingan 1 menang, 1 imbang, 1 kalah. Sementara PEC Zwolle, Eliano dan kawan-kawan berada di peringkat 13 yang saya bilang tadi itu dengan 3 poin. Artinya 1 menang dan 2 kekalahan. Ini menjadi menarik karena keduanya sebelumnya datang ke Jakarta bersalaman dengan Pak Ketua Umum, Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, duduk makan bersama dan diperkenalkan tentunya sebagai pemain yang nantinya diharapkan memperkuat Indonesia, karena Pak Erick menginginkan baik Mes Hilgers maupun Eliano Reinders ini sudah tersedia di saat kita akan melakoni pertandingan ketiga di grup C Piala Dunia zona Asia menghadapi Bahrain. 10 Oktober dia akan datang sebelum berlanjut ke Cina, bermain di Qingdao sana pada 15 Oktober. Dan dua-duanya sudah sempat ikut latihan bersama dengan tim asuhan STY di saat akan timnas kita bertarung melawan Australia yang kemarin itu berakhir dengan 0-0 di GBK. Nah, setelah latihan, keduanya langsung pergi, tapi pulang secara acak ya. Esok malamnya Hilgers langsung balik, tapi paginya baru Eliano yang menyusul. Nah, menjadi menarik karena dua-duanya ini akan bertarung pasti karena Eliano lebih menyerang, lebih masuk di gelandang, akan dipasang walaupun dia bisa bermain di posisi belakang, akan langsung berhadapan tentunya dengan Mes Hilgers yang akan menghadang dia, karena Mes Hilgers posisi dia sebagai bek tengah. Dua-duanya ini tentunya ingin membawa klub mereka, ingin menjadi pemenang. Karena berada di bawah tentunya ingin naik ke atas ya. Dan pasti sebagai tuan rumah FC20 ini akan berusaha memanfaatkan kesempatan itu, didukung penuh oleh supporter mereka dan ingin menghadang Eliano Reinders dan kawan-kawan. Nah, proses naturalisasi keduanya ini sudah sampai ke DPR RI. Tinggal pekan depan teman-teman itu akan dibahas ya, bahkan akan masuk ke sidang paripurna setelah mungkin hari Selasa atau hari Rabu. Keduanya ada rapat dengar pendapat di sana, kemudian akan berlanjut ke sidang paripurna, disahkan. Ini digenjot habis ya, dikebut oleh PSSI, dan setelah dari DPR RI tuntas semua dan akan diambil sumpah karena Presiden Jokowi sudah menteken ini ya, itu akan sangat cepat semua. Surat baik ke DPR RI, pengusulan nama kedua ini, dan kemudian akan nanti Kepres turun. Dan setelah pengambilan sumpah, ya diperkirakan akhir September ini sudah selesai semuanya, karena tinggal alih federasi yang nampaknya tidak akan begitu lama, ya dengan pengalaman yang sudah, sehingga duanya ini sudah tersedia. Di saat akan melakoni laga melawan Bahrain dan Cina, mereka sudah bisa bergabung. Itu kan yang ditunggu-tunggu oleh semua orang, penggemar sepak bola Indonesia, bahwa Mes Hilgers akan memperkuat di lini belakang bersama dengan sang kapten Jay Ises. Di sana juga dari Skrido dan ada juga Justin Hubner. Ya, Jordi juga sudah kembali, pasti akan mungkin dipanggil, tapi Mes Hilgers saya kira akan mendapatkan tempat utama sebagai pemain belakang. Demikian juga dengan Eliano yang akan lebih didorong ke depan dan akan bermain dengan Ragnar Oratmangun serta dengan Rafael Struijk untuk di starting 11-nya STY. Itu yang saya pikir saya bisa bayangkan ketika kedua pemain ini ada, sudah oke lah, tinggal mencari tentunya pemain nomor 9. Dalam konten video saya kemarin, sepertinya Mauro Silstra ya, karena surat-suratnya sudah masuk, sudah lengkap sudah ya, tinggal dia cepat datang ke sini, tinggal dipanggil. Soal waktu saja untuk bisa ketemu dengan Pak Ketua. Jadi kita berdoa bersama bahwa semuanya akan baik-baik saja, terutama yang dalam waktu dekat adalah Mes Hilgers dan Eliano, sambil kita menunggu hasil pertandingan pertemuan antara Twente dan Zwolle yang akan bermain. Nah, yang menarik lagi, kakak dari Eliano Reinders, Tijani Reinders yang bermain di AC Milan, itu pada pagi ya, dini hari, pukul 1.30 kalau nggak salah,
dini hari nanti hari Minggu itu kan bertarung melawan Jai Ises dan kawan-kawan. Jai kita tahu bersama bermain dengan Venezia. Milan berada di peringkat 14 karena 2 imbang 1 kalah. Bagi mereka hanya 2 poin, sementara Jai Ises dan kawan-kawan ada di peringkat ke-19. Ya, bermain hanya 1 kali imbang dengan 2 kekalahan dari 3 pertandingan yang sudah mereka mainkan di Serie A, Liga Italia musim ini. Mereka sama seperti Como, klub milik orang Indonesia, Pak Hartono dan saudara ini, itu ada di peringkat 20 karena Como dan Venezia sama-sama kan lolos promosi pada musim ini ya 2024-2025. Nah, Venezia pasti akan bermain habis-habisan walaupun AC Milan lebih diunggulkan ya. Ini menjadi menarik karena Jai Ises ada di sana akan berhadapan langsung dengan kakaknya Eliano Tijani Reinders yang kemarin ketika melawan Jerman di Nations League Eropa bermain 2-2 Belanda dan Jerman. Dan gol pertama Belanda itu tercipta berkat Tijani Reinders yang masuk untuk menaklukkan penjaga gawang Jerman Ter Stegen. Dan saya pikir ini menjadi suatu hal yang bagus karena Tijani sebagai gelandang yang lebih mungkin akan masuk lebih menyerang akan bertarung berhadapan dengan Jai Ises ya. Jadi sama ketika Eliano dengan Pexwall-nya dia akan lebih menyerang, akan bertemu langsung dengan Hilgers. Nah sekarang kakaknya Tijani akan bertemu dengan Kapten Tim Nasional Indonesia Jai Ises dan Ises akan berusaha tentunya untuk membendung setiap serangan demi serangan yang akan dibangun oleh Tijani Reinders dan kawan-kawan. Karena Tijani sebagai gelandang yang sangat kreatif ya, bertahan dengan kuat ketika mereka melakukan transisi permainan akan sangat cepat untuk masuk, dan itu terlihat ketika dia bermain dengan Milan selama ini dan juga dengan tim nasional Oranye. Tijani hampir saja memperkuat tim nasional kita ya, karena sejak 2022 mungkin dia coba didekatin terus tapi akhirnya gagal. Dia tetap memilih Belanda dan tampil di Euro kemarin bersama dengan tim Belanda ketika dia dipinang oleh AC Milan. Namun ketika Tijani tidak ada, adiknya kita dapat ya, dan masih muda 23 tahun sama seperti Hilgers. Jadi jangka panjang aset ini ya, untuk bermain 7-8 tahun ke depan itu masih oke lah ya untuk bermain di tim nasional. Jadi panjang perjalanan mereka. Nah itu kita akan tunggu ya, karena Milan juga harus menang ya. Bagi Tijani Reinders kalau sampai imbang ini berbahaya buat mereka untuk bisa bersaing di atas, karena di atas tuh juara bertahan Inter Milan dan juga ada Juventus di sana. Torino sedang bagus-bagus ya dengan 7 poin. Jadi Milan harus memanfaatkan kesempatan ketiga mereka mendapatkan peluang untuk bermain di depan publik mereka di San Siro. Dan 3 poin menjadi harapan tentunya bagi pendukung Milan. Tapi tetap hati-hati dengan ambisi dari Jai Ises dan kawan-kawan untuk bisa membendung Milan dan membuat kejutan untuk bisa menahan, paling tidak membawa 1 poin. Misi yang berat tentunya, tapi Jai lagi bagus-bagusnya. Ya pasti akan bermain di belakang dengan 3 back yang akan dimainkan oleh Eusebio Di Francesco, pelatih dari Venezia. Dia akan bermain mungkin saja dengan Spersko dan Svoboda di belakang, walaupun mereka punya Altare yang bisa bermain di belakang, tapi saya pikir 3 pemain ini bagus ya, kombinasi antara Jai, Svoboda dan pemain Spersko ya. Itulah saya pikir sampai di sini pembahasan saya tentang duel yang melibatkan pemain-pemain keturunan Indonesia antara Hilgers dan juga dengan Eliano, duel antara Twente dan Swol di Eredivisie, maupun Milan dengan Tijani Reinders yang hampir saja kita dapatkan untuk menjadi pemain Indonesia, memperkuat Milan saat ini dengan Jai Ises, kapten kita, memperkuat Venezia di Serie A. Sampai di sini dengan saya Bung Ropan. Ciao.